ketika dibagikan lilin dan kita menyanyikan Kidung Simeon, di mana kita akan diingatkan kembali setelah lilin diberkati, lalu dinyalakan dan dipersembahkan kepada Tuhan sebagai tanda. Tanda apa? Tanda kegembiraan kita menemukan Yesus sebagai terang dunia. Maka tidak heran setiap kali kita juga menyalakan lilin di gereja atau menyalakan lilin di rumah, kita diteguhkan kembali untuk mengakui akan Yesus sebagai terang dunia. Demikian juga lewat peristiwa itu kita disadarkan akan kebutuhan kita sendiri akan terang Kristus saat kita bergumul dengan berbagai bentuk kegelapan dalam hidup kita. Mari saudara-saudari, bersama dengan Simeon dan Hana, kita akan diteguhkan kembali bahwa Yesus sungguh menjadi cahaya para bangsa, menjadi cahaya setiap kehidupan kita. Ketika kita membuka hati kita untuk hidupnya, cahayanya selalu terpancar dalam diri kita. Semoga terang Kristus senantiasa memancarkan cahayanya atas setiap kehidupan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Romo, Suster, Frater, Ibu, Bapak, Saudara, dan Saudari kasih Tuhan, 40 hari yang lalu kita merayakan Natal, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, dengan penuh sukacita dan semarak. Pada hari ini kita kenangkan hari suci Yesus dipersembahkan ke Kenisah. Tampaknya dia memenuhi hukum Taurat, tetapi sebenarnya ia datang untuk memenuhi umat yang percaya kepadanya. Maka terdorong oleh Roh Kudus, datanglah Simeon dan Hana ke Kenisah. Mereka mengenal Tuhan karena ilham Roh Kudus, dan dengan gembira mereka memuliakan Dia. Demikian pula kita sekarang dikumpulkan oleh karena Roh Kudus pula. Kita pun akan masuki rumah Allah menyongsong Kristus. Kita akan bertemu dengan Dia dalam perjamuan kudus sampai pada hari Ia datang dalam semarak kemuliaannya. Mari kita rayakan Yesus dipersembahkan di Kenisah dengan syukur dan gembira. Di hari Ekaristi ini mari kita menyadari kembali akan kelemahan, kerapuan dan dosa kita, agar kita layak dan pantas merayakan misteri karya keselamatan Tuhan. Mari kita mohon pengampunan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, hari ini Putra Tunggal-Mu yang telah menjadi manusia seperti kami, dipersembahkan kepadamu di Kenisah. Di hadapan hadirat-Mu yang agung, kami mohon dengan rendah hati, sucikanlah hati dan budi kami, agar kami pun menjadi persembahan yang pantas bagi-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan,
oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam agung yang menaruh belas kasihan, yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan semesta alam, Dia Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, Dia Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan bukalah dirimu lebar-lebar, hai pintu-pintu abadi, supaya masuklah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, Dia Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan yang jaya dan perkasa, Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Tuhan semesta alam, Dia Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan bukalah dirimu lebar-lebar, hai pintu-pintu abadi, supaya masuklah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, Dia Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, Dialah Raja Dialah terang yang menjadi peringatan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia
Tuhan yang diurapi. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda. Berumur 84 tahun, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Romo, Suster, Frater, Ibu, Bapak, Saudara, dan Saudari yang dikasih Tuhan, hari ini kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah di Yerusalem oleh orang tuanya sesuai dengan hukum Yahudi. Dalam Injilnya, Lukas menggambarkan orang tua Yesus, Maria dan Yusuf, adalah orang yang setia menjalankan hukum Yahudi, yakni menyerahkan anaknya kepada Tuhan, sebagaimana tertulis, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Selain itu, dalam Injil hari ini ditampilkan seorang pria dan seorang wanita, Simeon dan Hana, yang telah menyerahkan diri mereka untuk melayani Tuhan selama bertahun-tahun. Simeon digambarkan sebagai orang yang jujur dan saleh, yang kepadanya di mana Roh Kudus bekerja dalam dirinya. Bagaimana tentang Hana tidak pernah meninggalkan bait Allah, melayani Tuhan siang dan malam dengan puasa dan doa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam kitab suci Yahudi, khususnya dalam Nabi Yesaya, rupanya peran Israel adalah menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain, untuk menyatakan terang Allah kepada dunia menjadi sebuah kenyataan. Simeon dan Hana mengakui anak Maria dan Yusuf sebagai orang yang akan mewujudkan panggilan Israel ini. Yesus menjadi terang untuk para bangsa, sehingga peran ini membawa kemuliaan bagi Israel. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kalau kita boleh merenungkan kembali atas setiap kehidupan kita, di mana ada saatnya kita memiliki suatu kerinduan, suatu harapan, di mana sungguh-sungguh hati kita merasa damai dan tenang. Rupanya kerinduan, harapan Simeon maupun Hana pun akhirnya terpenuhi. Mereka menemukan makna akhir hidup dalam hidup mereka. Bagaimana mereka bebas, mereka lega dan berserah kepada Tuhan. Doa penyerahan dirinya telah menjadi bagian dari doa malam gereja. Bagi para suster tentu saja tidak asing lagi ketika mendoakan Kidung Simeon, di mana seringkali lalu didoakan pada saat ibadat malam. Berkatilah kami ya Tuhan, bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur.
Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Dalam refrennya kemudian dilanjutkan dengan ayat dari Mazmur itu, di mana sekarang Tuhan perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu, sebab aku telah melihat keselamatan-Mu yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa, cahaya untuk menerangi para bangsa dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kemudian dilanjutkan dengan kemuliaan. Nampaknya doa ini sederhana, tetapi sungguh-sungguh akan menghantarkan kita bahwa dalam doa ini kita diingatkan untuk apa? Diingatkan sebagai orang-orang yang telah diberkati oleh cahaya Tuhan yang bersinar melalui Yesus. Seperti Simeon dan Hana, yang kita telah mengenal Yesus sebagai terang untuk menerangi para bangsa dan kemuliaan bagi setiap kehidupan kita. Satu hal yang menarik dalam pesta hari ini adalah kebiasaan dengan simbol pemberkatan lilin. Mungkin di paroki kita belum ada, tetapi menjadi suatu hal yang menarik ketika saya pernah bersama dengan para seminaris. Ketika lalu dibagikan lilin dan kita menyanyikan Kidung Simeon, menjadi suasana di mana kita akan diingatkan kembali setelah lilin diberkati, lalu dinyalakan dan dipersembahkan kepada Tuhan sebagai tanda. Tanda apa? Tanda kegembiraan kita menemukan Yesus sebagai terang dunia. Maka tidak heran setiap kali kita juga menyalakan lilin di gereja atau menyalakan lilin di rumah, kita diteguhkan kembali untuk mengakui akan Yesus sebagai terang dunia. Demikian juga lewat peristiwa itu kita disadarkan akan kebutuhan kita sendiri akan terang Kristus saat kita bergumul dengan berbagai bentuk kegelapan dalam hidup kita. Mari saudara-saudari, bersama dengan Simeon dan Hana, kita akan diteguhkan kembali bahwa Yesus sungguh menjadi cahaya para bangsa, menjadi cahaya setiap kehidupan kita. Ketika kita membuka hati kita untuk hidupnya, cahayanya selalu terpancar dalam diri kita. Semoga terang Kristus senantiasa memancarkan cahayanya atas setiap kehidupan kita. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini, kami menari piala ini, akan putar kami Mataku telah melihat keselamatan-Mu yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memenuhi kerinduan Simeon. Ia tidak mengalami kematian sebelum menatang Kristus Putra-Mu. Semoga berkat santapan suci Ekaristi yang kami sambut, Engkau menyempurnakan rahmat-Mu dalam diri kami, agar seperti Simeon, kami pun Engkau perkenankan menyongsong Putra-Mu dan memperoleh hidup yang kekal, sebab Dia Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersama-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil muliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada-Mu.